Bab 1721. Formasi pedang pemusnahan. Setelah wanita berbaju merah menginjak kakinya, banyak mayat berdarah tiba-tiba muncul di lapangan. Ada ratusan mayat darah ini. Mereka baru saja muncul di lapangan dari udara tipis, dan tidak ada tanda-tanda mereka, seolah-olah mereka asli di lapangan. Wanita berbaju merah berjalan di depan warrior yang dan berkata, "Ayo pergi." Warrior yang mengangkat bahu, lalu menatap Linaku dan berkata, "Ayo pergi." Pada saat ini, wanita berbaju merah tiba-tiba menatapnya. "Sebaiknya jangan main-main, karena itu tidak ada artinya, percayalah." Warrior yang melirik wanita berbaju merah dan berkata, "Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Kamu ingin menangkapku, bukan?" Wanita berbaju merah itu menatap langsung ke arah warrior yang mau mencoba. Warrior yang memandangi wanita berbaju merah untuk waktu yang lama. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang wanita berbaju merah. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Namun, saat dia muncul di belakang wanita berbaju merah, ekspresinya berubah. Karena wanita berbaju merah muncul di posisi di mana dia berdiri, dan pada saat ini, wanita berbaju merah sedang menatapnya. Kecepatan mereka berdua sangat cepat, jadi Linaku di samping belum menyadari apa yang terjadi. Warrior yang menatap wanita berbaju merah, yang sebenarnya lebih cepat darinya, dan jauh lebih cepat. Asal tahu saja, dia gerak lebih dulu, namun, dia masih lebih lambat dari pihak lain. Wanita berbaju merah berbisik, "Apakah kamu ingin mencoba?" Warrior yang mengangkat bahu, "Bukankah itu turun begitu saja?" "Turun." Dengan itu, dia memeluk pinggang Linaku dan melompat ke dalam sumur yang kering. Dan wanita berbaju merah itu melompat ke dalam sumur yang kering. Setelah memasuki sumur kering, warrior yang menemukan bahwa ruang di sumur kering jauh lebih besar dari yang dia kira dan di sekitar sumur kering, ada cahaya redup, sehingga pemandangan di sumur kering terlihat jelas. Di keempat dinding sumur kering, banyak prasasti dicat, sama seperti yang di luar. Ketiganya terus turun dan setelah sekitar setengah jam, ketiganya akhirnya mendarat. "Ayo pergi." Wanita berbaju merah selesai berbicara, kemudian berjalan menuju lorong di depan mereka bertiga. "Hati-hati." Pada saat ini, Linaku tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk, dan begitu saja, keduanya menyusul wanita berbaju merah. Di lorong, mereka bertiga terdiam, tidak ada suara di sekitar mereka, jadi sekelilingnya tampak sangat sunyi. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Nona, aku pikir juga orang yang lugas, mengapa tidak memberitahu kami tujuanmu yang sebenarnya secara langsung? Kalau tidak, aku menebak hingga kepala membesar." "Kamu akan segera tahu," kata wanita berbaju merah. Warrior yang hendak berbicara ketika suara Linaku tiba-tiba terdengar di benaknya, "Jika nanti ada kecelakaan, larilah sendiri." Warrior yang memandang Linaku yang mentransmisikan suaranya dengan energi hitam, "Dengan kekuatanmu, akan sulit bagi wanita ini untuk mempertahankanmu." Pada saat ini, wanita berbaju merah di depan keduanya tiba-tiba berkata, "Kamu bisa membiarkannya mencoba." Warrior yang menatap wanita berbaju merah, "Kamu bisa mendengar transmisi suara energi hitamnya." Wanita berbaju merah tidak berbicara, tetapi hanya berjalan. Seperempat jam kemudian, wanita berbaju merah tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, ada sebuah pintu. Pintu ini agak istimewa karena sepenuhnya terdiri dari rune misterius.
Melihat pintu ini, wanita berbaju merah memiliki ekspresi serius dan ketakutan di matanya. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat warrior yang buka dan misimu selesai. Warrior yang melirik pintu dan berkata, "Tidak bisakah kamu membukanya?" Wanita berbaju merah berkata, "Jika aku bisa membukanya, mengapa aku memintamu untuk melakukannya?" Warrior yang tersenyum pahit dan berkata, "Nona, kamu terlalu meremehkanku. Kekuatanmu pasti lebih kuat dari milikku, dan kamu tidak bisa membukanya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Apakah mungkin untuk membukanya?" "Kamu bisa." Wanita berbaju merah itu menegaskan. "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. Wanita berbaju merah berkata, "Karena pintu ini ditinggalkan oleh lelaki tua berjubah dan memiliki nafas padamu, itu tidak akan menolakmu. Dan jika orang lain mendekatinya dalam setengah mil, itu akan menyerang." Orang tua berjubah itu tertinggal. Warrior yang melirik ke pintu, lalu ke wanita berbaju merah, "Ada apa di dalam? Bukankah akan tahu setelah kamu membukanya?" kata wanita berbaju merah. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian datang ke pintu. Ketika warrior yang berjalan ke pintu, pintu tiba-tiba bergetar. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang berkedut, wanita berbaju merah itu mengerutkan kening. Pada saat ini, pintu tiba-tiba menjadi tenang. Melihat adegan ini, wanita berbaju merah itu melirik warrior yang dan berkata, "Tentu saja, itu tidak menyerangmu." Warrior yang melirik wanita berbaju merah, dan kemudian matanya jatuh ke pintu di depannya. Jujur saja, dia tidak ingin membuka pintu ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Kali ini, benar-benar tidak ada pilihan. Melarikan diri. Fakta terbukti tidak mungkin, karena kecepatan wanita itu lebih cepat darinya, dan tidak akan berhasil sama sekali untuk melarikan diri secara paksa. Bertengkar dengan wanita berbaju merah. Dia memikirkannya, tetapi hal-hal belum sampai ke titik itu, karena wanita ini tampaknya tidak memusuhi dia. Sesaat hening, tangan kanan warrior yang ditempelkan di pintu, tepat saat hendak menggunakan hukum kematian, pagoda Hongmeng di tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar. Detik berikutnya, pintu itu gemetar, dan kemudian, di bawah tatapan heran warrior yang, pintu itu langsung menghilang. Apa yang telah terjadi? Aku belum mencoba yang terbaik. Warrior yang tertegun. Pada saat ini, wanita berbaju merah menatap warrior yang dalam-dalam dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, wanita berbaju merah masuk. Warrior yang dan Linaku saling memandang, lalu mengikuti. Pada saat ini, suara 6 api ilahi tiba-tiba terdengar di benaknya. Wanita itu benar, jika itu orang lain, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dan kelima alam. Jangan hancurkan gerbang ini. Dan kamu, jika kamu tidak memiliki menara ini, kamu akan mati sekarang. Apakah baru saja mati? Warrior yang berkata, "Apa maksudmu? Apa artinya?" 6 api ilahi berkata, "Pintu itu tidak mengenalimu sebagai keturunan guru, siap menyerangmu sekarang. Dan jika menyerangmu, dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin berhenti sama sekali, jadi menara ini ditembak. Jika tidak, kamu adalah mayat sekarang." Berbicara tentang ini, 6 api ilahi berhenti, dan kemudian berkata, "Wah, hati-hati, wanita ini tidak sederhana, dan tempat ini bahkan lebih sulit bagi gurunya untuk menyegelnya. Jadi, hati-hati." Warrior yang mengangguk, dia akan berhati-hati tanpa diingatkan oleh api suci sendiri. Mengambil kembali pikirannya, warrior yang melihat sekeliling,
dan ketika dia melihat sekeliling dengan jelas, dia tercengang. Karena dikelilingi oleh aula besar, dan juga aula yang mewah. Pada saat ini, wanita berbaju merah tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan sebuah kotak pedang hitam muncul di depan warrior yang. Wanita berbaju merah itu berkata, benda yang disebut pemusnahan, dibuat oleh seorang kultivator pedang saat itu. Kultivator pedang itu percaya bahwa segala sesuatu ada penyebabnya, dan jika ada penyebabnya, itu adalah akibat. Berdasarkan dua kata ini, ia menciptakan satu set formasi pedang, yaitu pemusnahan. Ketika pedang itu keluar, sebab akibat terputus, dan semuanya musnah. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, formasi pedang ini sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Namun, hanya satu tipe orang yang dapat menggunakan kekuatan aslinya. Siapa? Tanya warrior yang. Orang-orang yang tidak berperasaan. Wanita berbaju merah berkata, dia yang tidak berperasaan di hatinya tidak memiliki pikiran yang baik, satu pikiran untuk menghancurkan semua hal, dan satu pikiran tentang langit dan bumi runtuh. Formasi ini sangat kuat. Saat berperang melawan orang, jika ada sedikit kebaikan di hatinya, maka kekuatannya akan sangat berkurang. Jangan khawatir tentang ini. Pada saat ini, Linaku yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berkata, dia tidak akan memiliki niat baik ketika dia berkelahi dengan orang-orang. Warrior yang menyentuh hidungnya dan melihat kotak pedang di depannya. Kali ini, dia tidak membutuhkan wanita berbaju merah untuk mengingatkannya. Dengan jentikan jarinya, setetes esensi darah menghilang ke dalam pedang. Kotak pedang bergetar hebat, dan kemudian, warrior yang merasa bahwa dia telah membuat semacam hubungan dengan kotak pedang ini. Pikiran warrior yang bergerak sedikit, dan dalam sekejap, 6 pedang hitam tiba-tiba muncul di depannya. Keenam pedang itu panjangnya sekitar 3 kaki, dan seluruh tubuhnya gelap. Di antara mereka, ada aura dingin. Membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Ini ditempa oleh pikiran jahat. Wanita berbaju merah tiba-tiba berkata, 6 pedang ini ditempa oleh pikiran jahat Dewa Pedang. Itu akan menjadi lebih kuat. Warrior yang melirik wanita berbaju merah, lalu berkata, pedang pembudidaya itu, apakah kultivator itu? Wanita berbaju merah itu mengangguk, ya. Tidak heran. Warrior yang mengangguk kecil, formasi pedang ini dan pedang ini tidak dibuat oleh peri pedang biasa, dan kultivator pedang biasa pasti tidak akan bisa membuat hal seperti itu. Tentu saja, ini tidak penting, yang penting kotak pedang dan 6 pedang ini berguna untuknya. Dia tidak melihat formasi pedang yang muncul di benaknya, tetapi menatap wanita berbaju merah. Karena pintunya sudah terbuka, maka kita akan pergi. Akan ada janji nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia akan pergi dengan Linaku, ketika wanita berbaju merah itu tiba-tiba berkata, aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Warrior yang memandang wanita itu, apakah kamu masih membutuhkan bantuanku? Wanita berbaju merah itu mengangguk, ini hanya masalah kecil, ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju bagian belakang aula. Warrior yang dan Linaku saling berpandangan dan terdiam sejenak, lalu warrior yang berkata, ayo pergi. Segera, di bawah kepemimpinan wanita berbaju merah, ketiganya datang ke peti mati hitam. Peti mati itu adalah peti mati biasa, tetapi ada jimat di peti mati. Ketika dia melihat jimat ini, ekspresi warrior yang tiba-tiba berubah. Karena jimat ini persis sama dengan jimat yang dia segel di lengannya. Lepaskan. Wanita berbaju merah tiba-tiba berkata.
Warrior yang memandang wanita itu, ada apa di dalam? Kamu akan tahu ketika kamu merobeknya, kata wanita itu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, jangan sobek. Intuisi memberitahunya bahwa segel di dalamnya jelas bukan tunggul yang bagus. Pada saat ini, tangan transparan tiba-tiba mencengkram leher Linaku. Mayat jiwa. Melihat adegan ini, ekspresi warrior yang tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka masih ada jiwa di lapangan. Dan dia tidak merasakannya sepenuhnya. Wanita berbaju merah berjalan di depan warrior yang, lalu menatap langsung ke warrior yang sobek. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk, sobek ya sobek, siapa yang takut pada siapa? Setelah berbicara, dia berjalan ke peti mati dan hendak menyentuh jimat ketika jimat itu tiba-tiba bergetar. Tetapi pada saat jimat itu bergetar, pagoda Hongmeng di tubuhnya juga bergetar. Dalam sekejap, jimat itu menjadi tenang. Saat berikutnya, jimat itu dihapus oleh warrior yang. Dan ketika jimat itu dilepas, tutup peti mati itu tiba-tiba terbuka. Warrior yang meliriknya, ketika dia melihat orang di dalam, matanya tiba-tiba melebar, lelucon apa? Bersambung.